Di sini sudah ada daging ayam yang sudah dipotong dadu dan dicuci bersih, kemudian dibaluri dengan perasan jeruk nipis. Dan di sini juga ada 5 siung bawang putih, setengah sendok teh lada hitam, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir, dan juga ada kecap ikan dan kecap asin sebanyak masing-masing 1 sendok makan. Pertama-tama kita halusin dulu semua bawang putihnya. Di sini aku pakai parutan aja. Jadi untuk sate taichan ini cara bikinnya itu lebih gampang, praktis dibanding sate biasanya. Karena tidak ada tambahan lagi bumbu baluran ketika ayamnya ini kita panggang. Selanjutnya kita masukkan aja semuanya, lada, garam, gula, kecap ikan, kecap asin. Semua bumbunya kita campur, kemudian nanti akan kita diamkan minimal selama 30 menit. Dan di sini aku diamkan selama lebih kurang 4 jam, biar bumbunya itu lebih meresap lagi dan daging ayamnya ini empuk. Dan kalau misalnya lebih dari 4 jam itu juga boleh selama 24 jam. Nah, daging ayamnya ini kita simpan di freezer dalam keadaan tertutup. Sebelum kita membuat sambalnya, di sini aku rendam dulu tusuk satenya supaya tusuk satenya ini tidak mudah gosong. Dan untuk sambalnya di sini aku udah siapin lebih kurang 20 buah cabai rawit, 3 siung bawang putih, gula, garam, dan juga ada 3 sendok makan minyak goreng dan 120 ml air. Kita blender dulu cabai rawit dan bawang putihnya. Di sini bawang putihnya aku potong-potong kecil dulu. Jadi untuk cabainya ini kita blender dengan tambahan minyak supaya nanti dia lebih cepat halusnya. Langsung aja sambalnya kita masak ini tanpa tambahan minyak lagi. Dimasak dengan api kompor sedang sampai sambalnya ini mengeluarkan sedikit minyak. Nah, kalau sudah seperti ini, minyaknya udah keluar, kita baru bisa tambahkan gula dan garam. Kemudian kita tambahkan 120 ml air. Setelah mendidih, ini api kompornya kita kecilkan. Kemudian kita masak sampai sambalnya ini benar-benar matang dan bau langunya itu hilang. Setelah air sambalnya berkurang dan aromanya ini juga sudah wangi, tidak bau langu lagi, artinya sudah matang. Ini langsung aja kita angkat. Sambalnya kita sisihkan dulu dan kita lanjut untuk membuat satenya. Ini dia hasil daging ayam yang sudah kita marinasi selama lebih kurang 4 jam. Bumbunya ini lebih meresap dan daging ayamnya ini empuk dan tentunya akan lebih memudahkan untuk menusuk daging ayamnya ini. Kita tusuk sebanyak 4 potongan atau lebih, disesuaikan aja dengan besar kecil potongan daging ayamnya. Dan karena di sini untuk dikonsumsi sendiri, jadi potongannya ini ada yang besar dan ada yang kecil. Jadi untuk khas dari sate taichan itu potongannya itu kecil tapi dia agak sedikit memanjang. Nah, kalian bisa sesuaikan aja dengan selera masing-masing untuk potongan daging ayamnya ini.
Lanjut, kita panaskan dulu pan anti lengketnya dengan tambahan mentega, bisa juga dengan tambahan minyak goreng. Kalau sudah panas, langsung aja kita panggang satenya. Jadi, untuk sate taichan ini masaknya itu lebih simple, tanpa ada tambahan baluran bumbu kecap seperti pada sate biasa. Semisal sate kacang, sate padang itu kan banyak banget tambahan bumbu-bumbu untuk baluran saat dipanggang. Dipanggang dengan menggunakan api sedang. Daging ayamnya sudah mulai memutih, ini bisa kita balikkan. Dan kalau seluruh bagian daging ayamnya ini sudah memutih, api kompornya bisa kita kecilkan dan kita panggang sampai matang. Jangan lupa dicek dibolak-balik satenya agar tidak gosong. Nah, satenya sudah matang, langsung aja kita angkat dan disajikan. Kita siram dengan sambal pedas yang sudah kita masak tadi. Masya Allah, ini aromanya sudah wangi banget, menggoda banget, ditambah dengan siraman cabenya ini membuat satenya ini lebih segar. Langsung aja kita makan. Bismillah. Rasa satenya ini pedas, gurih, asem, manis. Daging ayamnya ini juga empuk, lembut, enak banget. Rasanya pas banget dengan sate taichan yang ada dijual di luaran sana. Resep sate taichan ini bisa kalian coba di rumah. Ini membuatnya sangat mudah, bahan-bahannya juga simple, praktis. Jadi langsung aja kalian coba di rumah.
bumbu nasi gorengnya di sini aku udah siapkan bawang putih, bawang merah yang sudah diparut masing-masing 4 siung dan 2 buah cabai merah. Boleh diiris, boleh ditumbuk. Kemudian nanti aku tambahkan saus gochujang atau saus sambal Korea, bubuk kari untuk penambah rasa dan pewarna alami, daun bawang, daun seledri, dan bahan bumbu lainnya. Sekarang kita lanjut aja masak nasi goreng spesialnya. Nah, karena ini nasi goreng spesial, pertama kita akan goreng dulu daging cincang yang sudah dimarinasi 15-30 menitan dengan bubuk merica, garam, dan ketumbar halus. Dagingnya kita masak sampai matang dan juga garing. Setelah daging sapinya garing, matang, ini kita sisihkan ke samping atau teman-teman bisa diangkat aja. Dan kita tumis bawang putih, bawang merah yang sudah dihaluskan hingga harum kecoklatan. Setelah bawangnya kecoklatan, masukkan cabai iris, saus sambal gochujang, kecap asin masing-masing sebanyak 2 sendok makan, 1 sendok makan kecap ikan. Kita masak sebentar supaya aromanya dan rasanya ini lebih kuat ya teman-teman. Masukkan juga 1 sendok teh bubuk kari. Masak sebentar lagi, kemudian masukkan 3 porsi nasi putih. Nah, setelah nasi putihnya kita masukkan, supaya nasi gorengnya ini lebih kerasa, gurih pedasnya, pastikan menggunakan api yang besar selagi menggabungkan nasi dengan bumbu nasi gorengnya. Jadi selain menambahkan kecap asin, kecap ikan di awal, rahasia nasi goreng enak juga dengan menggunakan api yang besar. Nah, ini nasi gorengnya sudah tercampur rata. Tes rasanya dulu, kalau dirasa kurang asin tambahkan sedikit garam. Tambahkan daun bawang, daun seledri, dan sedikit garam karena tadi aku rasa kurang sedikit asin aja. Kita aduk-aduk, masak sebentar, dan nasi goreng daging spesialnya sudah jadi, bisa kita sajikan. Enak banget teman-teman, creamy. Ditambah dengan daging sapi, membuat spaghetti gochujang ini sangat enak teman-teman. Cara membuatnya juga simple, mudah. Langsung aja simak videonya sampai selesai. Step pertama, kita rebus dulu spaghetti. Ini untuk ukuran 3 porsi ya teman-teman. Kita rebus dengan 2 liter air ditambah dengan sedikit garam. Spagettinya sudah matang, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Kemudian kita lanjut untuk membuat saus spaghetti gochujangnya. Nah, untuk rasa spaghetti yang lebih enak lagi, di sini aku tumis dulu 100 gram daging sapi. Daging sapinya sudah aku potong kecil-kecil, dilumuri dengan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh lada bubuk. Setelah dagingnya matang, kita sisihkan dulu di pinggir atau teman-teman mau diangkat juga boleh. Di sini aku taruh di pinggir dulu aja. Kemudian masukkan setengah bawang bombay yang sudah diiris, 1 siung bawang putih halus, ini aku parut. Dan ini kita tumis hingga harum ya teman-teman. Setelah bawangnya ini harum, kita tambahkan bahan bumbu halus. Di sini sudah ada 4 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit, 4 sendok makan minyak, dan 2 sendok makan air yang sudah dihaluskan atau di blender.
Kita tumis hingga matang atau bau langu dari cabenya ini tidak terlalu menyengat lagi ya teman-teman. Bahan halusnya mulai sedikit mengering seperti ini, artinya sudah matang. Nah, ini kita bisa mix aja, kita campurkan semuanya. Kemudian teman-teman, kita tambahkan bahan sausnya. Di sini sudah ada gochujang, saus sambal, kecap asin masing-masing sebanyak 1 sendok makan. Kemudian kecap ikan, kecap Inggris masing-masing sebanyak 1 sendok teh. Dan juga 1 sendok makan biji wijen, setengah sendok makan gula pasir, 50 ml atau 5 sendok makan air. Airnya aku pakai air rebusan spaghetti tadi. Nah, sausnya ini kita tumis hingga mendidih, tidak perlu lama ya teman-teman. Kita langsung bisa masukkan 1 batang daun bawang yang sudah diiris kecil. Untuk menambah rasa yang creamy, kita tambahkan air susu sebanyak 50 ml atau 5 sendok makan. Terakhir, kita tambahkan mie spagettinya, kita campurkan rata. Nah, di sini teman-teman kalau mau tambahkan garam, lada, penyedap itu silahkan ya. Nah, untuk takaran resepnya ini sudah pas ya teman-teman. Pedas, asin, gurih, creamy itu sudah dapat semuanya, jadi aku tidak tambahkan lagi. Rasa spagettinya enak, nikmat, lezat teman-teman. Mantap pokoknya. Dan udah deh, ini jadi, langsung aja kita sajikan. Langkah pertama, di sini sudah aku siapkan daging sapi yang sudah dipotong kecil dan dicuci bersih. Ini sebanyak 1 kilo ya teman-teman. Kemudian untuk bahan halusnya, aku juga udah blender bawang putih sebanyak 10 siung dan juga 2 ruas jahe. Blendernya teman-teman bisa tambahkan sedikit air ya. Kita tambahkan juga serai yang sudah digeprek, ini 1 batang aja. Lada dan garam masing-masing sebanyak setengah sendok makan. Terakhir kita tambahkan 800 ml air atau setara dengan dagingnya ini terendam sedikit ya teman-teman. Nah, ini aku masak di presto lebih kurang 20 menit. Kalau teman-teman pakai panci rebus biasa, ini mungkin memakan waktu sekitar 45 menit. Ini menggunakan api sedang cenderung besar ya teman-teman. Setelah dagingnya dimasak lebih kurang 20 menit, aku matikan api kompornya dan aku tunggu selama 10 menit karena ini pakai presto, jadi nggak boleh langsung dibuka ya teman-teman. Dan ini hasilnya, kita ambil semua dagingnya tanpa airnya ya teman-teman. Kita lanjut untuk membuat bahan marinasinya. Jadi di sini tadi aku sudah campurkan bahan-bahannya. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Tadi aku kelupaan untuk memvideo satu persatu. Dan terakhir di sini aku tambahkan 2 sendok makan gochujang. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh bubuk lada hitam, 1 sendok teh gula pasir. Dan ini kita campurkan semuanya. Oh ya, untuk teman-teman yang suka pedas bisa tambahkan lagi ya lada hitamnya atau saus gochujangnya. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman bahan bumbu marinasinya. Langsung aja kita campurkan ke daging yang sudah kita rebus tadi. Nah, bumbu marinasinya sudah secampur rata dengan daging yang sudah direbus. Ini akan kita diamkan atau kita marinasi di suhu ruang ya teman-teman. Atau teman-teman bisa simpan di dalam kulkas, di freezer selama 1 jam kurang atau lebih ya teman-teman. Dan semakin lama waktu marinasinya, bumbunya ini otomatis akan lebih menyerap ya teman-teman.
Dan ini dia hasil marinasi selama 1 jam kurang. Ini aku tadi simpan di dalam freezer. Bumbunya sudah menyerap sempurna. Sekarang waktunya kita akan menumis daging bulgoginya. Nah, untuk langkah pertama, di sini aku pakai margarin. Teman-teman bisa pakai minyak sayur biasa. Kita tumis 1 siung bawang putih yang sudah dicincang kecil-kecil seperti ini. Ditumis hingga harum. Setelah harum, masukkan bawang bombay yang sudah diiris. Setelah bawang bombaynya sudah mulai layu, kita masukkan irisan cabai. Untuk takaran cabenya teman-teman sesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Kemudian masukkan semua daging sapi yang sudah dibumbui marinasi. Ini kita tumis dengan menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, supaya ini matangnya jauh lebih enak, bumbunya juga lebih meresap lagi. Nah, bagi teman-teman yang tidak suka terlalu kering, teman-teman bisa tambahkan air rebusan daging tadi. Terakhir, untuk menambah sensasi kriuk-kriuknya, di sini aku tambahkan 1 buah wortel yang sudah dipotong korek api. Teman-teman bisa tambahkan timun juga atau sayuran apapun yang kalian sukai ya. Kematangan daging bulgoginya sudah sesuai dengan yang aku inginkan. Dan terakhir aku tambahkan biji wijen. Teman-teman bisa tambahkan juga minyak wijen. Dan rasanya ini sudah pas ya teman-teman. Asinnya dapat, pedas, gurih, enak banget. Bumbunya juga sudah meresap sempurna ke dalam dagingnya. Dan langsung aja kita sajikan. Sampai di sini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk notifikasi video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.